Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Arif Andika Story. Semoga penyampaian yang saya bawakan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Pecandu narkoba dipenjara atau direhabilitasi. Nia Ramadhani serta suaminya Ardiansyah Bakri ditangkap pada 7 Juli 2021 dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kepemilikan narkoba sebanyak 1 klip yang harganya ditaksir sekitar 1,5 juta. Menurut keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi, pada konferensi pers yang menyatakan bahwa ketiga tersangka tersebut beserta supirnya akan menjalani rehabilitasi. Lalu, mengapa mereka direhabilitasi? Apakah hukuman penjara bagi pemakai narkoba hanya untuk orang kelas menengah ke bawah saja? Penasaran? Simak penjelasannya pada video kali ini. Seperti yang dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 bahwa wajib bagi pecandu narkotika atau penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Hal ini juga dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Selain itu juga, pada pasal 3 ayat 1 Peraturan BNN nomor 11 tahun 2014 juga menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani penuntutan, penyidikan, dan persidangan di pengadilan diberikan perawatan, pengobatan, dan pemulihan di lembaga rehabilitasi. Adapun permohonan rehabilitasi bagi yang menyerahkan diri atau flaunter dapat dilaporkan oleh pecandu itu sendiri dan juga keluarganya kepada lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan bagi pecandu yang di bawah umur dapat diwakilkan oleh keluarganya atau walinya. Sedangkan bagi pecandu yang tertangkap oleh aparat ini beda lagi, maka akan dilakukan proses penyelidikan. Apakah orang tersebut murni pecandu atau menjadi pengedar? Dan jika diketahui orang tersebut terlibat dalam sindikat, maka akan diproses lebih lanjut ke pengadilan. Dalam beberapa kasus, banyak pecandu yang diproses hukum ke pengadilan karena orang tersebut diyakini terlibat dalam jaringan sindikat narkoba. Sedangkan bagi hakim yang mengadili kasus narkoba, ialah diberikan rambu-rambu terkait hal tersebut sesuai dengan pasal 103 Undang-Undang Narkotika. 1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba ialah dapat A. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika. Atau B. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika. Yang kedua yaitu masa menjalani pengobatan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
dalam memutus perkara kasus pecandu narkoba, hakim akan terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Salah satu dari poin edaran tersebut ialah membatasi jumlah narkoba yang ditemukan pada saat melakukan proses penangkapan. Dan jika melebihi batas maksimal, maka akan dijerat dengan hukuman yang berlaku. Dan adapun batas maksimalnya adalah sebagai berikut. Oke teman-teman, jadi dalam beberapa ulasan tadi dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwasanya dalam kasus narkoba tidaklah memandang status sosial sebenarnya, baik itu si kaya ataupun si miskin, semuanya akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat mengajukan rehabilitasi.